Pemirsa, gara-gara menerima gratifikasi selama 12 tahun, mantan Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Aluntri Sambodo, mendekam di rutan KPK. Apakah modus gratifikasi yang dilakukan Rafael jamak terjadi di Ditjen Pajak? Lantas, apakah Rafael akan menjadi pintu masuk untuk membongkar mafia pajak lainnya? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Situmorang, serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Kami sebetulnya juga telah mengundang penasihat hukum dari Rafael, tapi tidak berkenan bergabung. Selamat malam Bang Saud dan juga Bas Boyamin. Ya, selamat malam Mbak Zilvia. Oke, Bang Saud, akhirnya RAT ditahan KPK, termasuk lama tidak waktu yang dibutuhkan KPK untuk mentersangkakan dan menahan RAT? Oh, saya pikir enggak ya, kalau pengalaman saya kali ini harus mengapresiasi ya, seperti teman kita pernah sampaikan bahwa karena memang kelengkapannya itu sudah cukup ya, Jadi saya pikir kita mengapresiasi dalam hal ini follow up-nya gitu. Kalau nggak cepat, nggak juga lambat lah kalau saya pikir itu, Mbak. Oke, KPK menyatakan telah menemukan peristiwa pidana korupsinya, Bang Saud, yakni gratifikasi dari tahun 2011 sampai 2023. Tapi kan belum jelas ya siapa pemberi gratifikasinya. Apakah KPK juga harus membuktikan satu persatu pemberi gratifikasi ke Rafael? Ya, saya pikir nanti akan ada, karena itu kan gratifikasi, berarti ada pemberi dan penerima. Nanti apakah masuk dulu penerimanya, kemudian baru pemberinya, dan secara keseluruhan kalau kita mau bicara angka yang disampaikan Pak Mahfud di DPR ini makin mempertegas sebenarnya KPK punya kerjaan besar untuk menindaklanjutinya. Buktinya ini bisa di follow up toh. Ya. Oke, KPK masih punya pekerjaan besar ya untuk mencari penerima atau pemberi gratifikasinya itu siapa. Saya ingin tanya dulu ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, kalau tadi Bang Saud mengatakan ia bisa mengapresiasi kerja KPK karena ini termasuk ya tidak bisa dibilang lama atau cepat ya, tapi tetap mengapresiasi kinerja KPK. Bagaimana dengan Anda? Anda melihat bahwa KPK bekerja dengan baik atau ini karena tekanan publik? Mas Boyamin, audionya belum dibuka. Saya pilih dua-duanya aja. Pilihanmu kan karena termasuk tekanan publik gitu kan. Ya termasuk kalau tidak ada tekanan publik saya yakin ya juga belum ditahan gitu. Tapi kalau kamu nambah lagi pilihan 3, 4 ya saya pilih semua 4 gitu. Jadi karena memang kondisi kita memang sudah tidak sedang baik-baik saja untuk pemberantasan korupsi. Kalau ini tidak menyakiti publik, kira-kira apakah sudah ditahan? Rasanya juga belum. Jadi ya semua faktor lah gitu kan. Dan KPK nampaknya juga ingin dianggap bekerja dan sekarang berusaha bekerja gitu di akhir-akhir masa periode gitu. Jadi tapi apapun yang apresiasi tetap harus kita berikan dan rasanya kalau di tengah-tengah yang istilahnya pelemahan dan lain sebagainya ya ini pengobat rasa luka masyarakat dan pengobat rusak selain terhadap pelemahan KPK juga terkait dengan kasusnya yang menyangkut RAT sendiri. Jadi ya inilah setidaknya masyarakat sedikit terobati lah meskipun memang tata kelola kita belum baik gitu kan, pelayanan terhadap negara juga belum baik dan masih banyak korupsi ya kita syukurilah, tetap kita syukuri. Tapi ini tetap dengan bersyukur itu tetap harus berikhtiar. Nah, ikhtiarnya apa? Saya minta segera diterapkan pasal pencucian uang. Karena apapun uang itu setidaknya dibelikan tas bermerek harga mahal. Itu sudah bisa indikasi. Karena nanti juga ada dugaan temuan lain dijadikan harta yang lain, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Bahkan sempat diberikan atas nama orang lain, baru kemudian jatuh kepada yang bersangkutan. Dugaannya kan pernah ke orang tuanya segala macam. Jadi ya, kita berharap ini indikasi-indikasi di dalam KPK dan kemudian juga langsung ditempelkan pasal-pasal pencucian uang. Karena kalau menunggu lama nanti keburu adem lagi. Jadi ini yang saya kira apresiasi ini bersyarat. Rasa bersyukur ini tetap bersyarat dengan kita minta untuk diterapkan pasal pencucian uang. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyaratnya lagi adalah dikembangkan ke pihak-pihak lain. Karena tidak mungkin RAT ini sendirian. Karena dalam pajak itu berlaku sistem pengawasan. Kalau dia sendiri bermain, rasanya tidak mungkin. Jadi ada hal-hal yang diduga pengawasan yang tidak jalan ini apakah teledor, apakah pembiaran dengan sengaja, atau tertinggi istilah saya sengaja gitu, bersekongkol gitu. Nah, ini harus dikembangkan ke sana.
Terus Oke. ketiga, syarat yang lain adalah ini sebagai pintu masuk aja untuk membongkar 349 triliun dan juga Ya. termasuk yang terkait dengan 189 triliun ekspor impor emas itu. Hmm. Bagaimana ini lolos tanpa biaya masuk tapi juga PPN tidak ada. Ya. Dan beberapa yang indikasi-indikasi laporan-laporan yang pernah saya berikan ke KPK, tagihan 1,7 triliun sebuah perusahaan tapi cukup hanya diselesaikan dengan uang 15 miliar. Jadi masih banyak syarat-syarat untuk apresiasi ini, rasa syukur ini untuk bisa kita apresiasi yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Masih itu aja sih ya. Baik. Mas Boyamin tampaknya tidak puas ya kalau hanya berhenti di Rafael saja. Bang Saud, apakah pasti RAT ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar geng RAT yang lain sampai transaksi 349 triliun yang dianggap janggal di lingkungan tupoksi Kemenkeu? Ya, kita mendorong KPK harus menyegerakan itu. Kalau enggak nanti kan hukum itu keadilan. Nah, keadilannya di mana? Saya sedang membayangkan tuh pasti RAT sekarang lagi ngedumel-ngedumel tuh. Saya membayangkan ya, bisa jadi saya salah. Tapi saya membayangkan kan kemarin ada istilah geng. Geng itu kan berarti kalau bahasanya Pak Boyamin kan pasal 55 tuh teman-temannya dong berarti gitu kan. Jadi maksud saya harus segera jangan membuat ketidakpastian baru. Jadi ini harus subsequent diikuti maksudnya dengan upaya-upaya selanjutnya kalau memang kita mau menyelesaikan persoalan di pajak ini secara tuntas, secara umum perilaku pegawai negeri yang menerima gratifikasi dan sekaligus juga memberi sinyal kepada semua yang kepada direktur LHKPN ataupun direktur-direktur apa yang lain, pokoknya gratifikasi untuk kemudian lebih mengefektifkan sinyal-sinyal penindakan mereka sehingga bisa menangkap kemungkinan-kemungkinan untuk mereka lebih bertindak sehingga lebih perform di dalam membuat para penyelenggara negara ini berhenti dari perilaku korup. Dan ini salah satu petunjuk juga menunjuk bahwa ternyata PPATK itu move on. PPATK itu ternyata memberi kontribusi. Jadi jangan diperdebatkan lagi kesahihan dari LHA daripada PPATK itu yang menurut kita ini menjadi sebuah upaya yang kalau memang kita mau ya mudah-mudahan ada perubahan untuk indeks persepsi korupsi dan seterusnya karena pajak ini menjadi hal yang paling penting gitu. Kira-kira gitu Mbak Zilvia. Bang Saud, untuk bisa membongkar kroni-kroni dari RAT lainnya, apakah ini harus dari mulut RAT sendiri yang menjadi whistleblower atau KPK bisa menganalisa data-data yang sudah ada, barang bukti yang sudah ada untuk menelusuri siapa gengnya RAT ini? Ya, nanti kombinasi ya dari data yang dari PPATK itu kan LHA-nya jelas itu nanti. Sehingga kemudian penyidik saya yakin memiliki kemampuan untuk mendetailkan harapannya tentunya. Jadi mendetailkan kembali lagi kaitannya seperti apa dengan orang-orang di sekelilingnya. Kalau umpamanya kita mengatakan kemarin itu ada perusahaan kan yang selalu diarahkan ke perusahaannya dia, itu kan nggak berdiri sendiri. Ya kan, perusahaan itu berarti kan ikut melakukan upaya kerjasama dalam melaksanakan korupsinya gitu. Jadi saya pikir penyidik pasti akan memahami, tinggal bagaimana mereka mampu berinovasi untuk kemudian ya keadilan dan kepastiannya itu bisa datang, gitu Mbak. Oke, Mas Boyamin, modus gratifikasi terkait posisi RAT sebagai pemeriksa pajak. Berarti kan ada kong kali kong antara RAT dengan para wajib pajak nakal ya untuk mengecilkan atau menihilkan nilai pajak yang seharusnya dibayar. Apakah modus gratifikasi ini memang jamak terjadi di Dijen Pajak? Bahkan menurut saya masih agak tengah kalau gratifikasi. Dugaan saya lebih banyak pada pemerasan. Karena pasti ada dugaan ancaman terhadap wajib pajak. Gitu. Jadi terutama yang sudah masuk pemeriksaan itu. Jadi kalau tidak nego atau si wajib pajak tidak berusaha nego, maka akan dikenakan selain pokoknya itu adalah dendanya. Denda itu kan 2 sampai 4 kali lipat. Kalau ini pasti ditakut-takuti begitu. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya terjadi nego-nego bahkan sampai level 50%, baru kemudian nego berapa dugaan uang yang mengalir. Itu malah menurut saya lebih banyak yang dugaan pemerasan. Karena istilahnya ini kalau gratifikasi begitu ya bisa aja lolos pemberinya karena hanya ucapan terima kasih karena dibantu misalnya. Tapi dibantu pun kan dalam rangka menurunkan itu. Jadi ya kalau dalam konteks ini gratifikasi ini kan untuk memudahkan KPK mengkonstruksikan karena pemberi
tanda kutip ini kan bisa dilindungi, tidak perlu jadi tersangka. Karena Ya. kalau pasal suap atau pasal pemerasan itu, terutama kalau suap kan kena, kalau pemerasan juga korban gitu sebenarnya. Tapi ini kan sesuatu yang agak sulit kalau dianggap pemerasan. Pemerasan ini seperti apa? Harus ketemu pemberinya yang betul-betul bisa mengkonstruksikan alat bukti waktu itu diperas gitu. Tapi saya lebih cenderung sebenarnya kalau mau bongkar-bongkaran sebenarnya oknum-oknum pajak yang diduga memperoleh transaksi atau imbalan segala macam itu sebenarnya rasanya, kontennya atau apapun istilahnya itu adalah pemerasan. Jadi ini yang sebenarnya konstruksi dari rangkaian. Dan misalnya dari sisi ini, restitusi itu kalau Anda tidak memberikan imbalan, katakanlah 40% atau 20%, maka tidak akan dibayar restitusinya sampai keberatan segala macam. Tapi kalau deal itu ya diberikan. Sebenarnya lebih pada posisi rasa suap dan rasa pemerasan. Kalau gratifikasi ini dalam rangka supaya gampang pembuktian. Jadi sebenarnya Zilvia, gratifikasi atau pemerasan kalau menurut Bang Saud, boleh kita jawab nanti ya Mas Boyamin dan juga Bang Saud. Kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa usai jeda berikut ini. Kembali bergabung dengan Bang Saud dan juga Mas Boyamin. Bang Saud, tadi KPK menyampaikan bahwa RAT ini aktif merekomendasikan jasa konsultasi pajak ya kepada para wajib pajak bermasalah melalui PT AME yang sebetulnya juga PT milik RAT ini. Apakah ini berarti ini memang sudah modus dari awal dan sama juga dengan pemerasan? Oh iya, kalau pemerasan itu kan dia aktif, penerimanya aktif gitu. Kalau penyuapan, ya pemberinya yang aktif. Kan gratifikasi itu kesepakatan. Jadi clear itu ya, bedanya itu jelas sekali. Itu jelas sekali bedanya itu. Jadi makanya saya katakan, saya setuju dengan Boyamin ini memang lebih kepada pemerasan. Tapi kenapa itu jadi gratifikasi? Kayaknya memang kurang fight ya, penyidiknya kurang fight. Mungkin begitu. Jadi lebih tepat kalau bukan lebih ke pemerasan, seharusnya ini diterapkan pasal yang seperti apa, Bang Saud? Iya, pasal pemerasan. Saya nggak hafal tuh, Boyamin yang hafal pasal pemerasan. Mas Boyamin betul ya, yang harusnya diterapkan dan lebih menggigit mungkin adalah pasal pemerasan. Iya, karena hukumannya lebih tinggi kalau pemerasan itu. Jadi dan bahkan di atas 9 tahun. Jadi bahkan ya kalau TPPU nanti lebih lama lagi gitu. Tapi dengan pasal pemerasan itu ancaman pasal 12 huruf A, huruf E kecil itu atau huruf E besar pun bisa juga gitu. Tapi itu justru yang pemberatannya di situ, ancamannya lebih tinggi gitu. Kalau gratifikasi sama suap itu kan level-level hanya di angka 5 tahun lah kira-kira. Jadi itu yang sebenarnya saya berharap ini pemerasan, karena apapun itu dengan pola psikologis bahwa nanti kalau Anda tidak mau nego atau berdamai, maka kemudian dendanya aja kalau yang bagi yang penggelapan misalnya atau tidak jujur itu bisa 2 sampai 4 kali lipat. Atau ya pada posisi awal itu pemeriksaan kan SPT itu kan sukarela. Nah, sukarela itu banyak jebakan kalau perusahaan-perusahaan besar. Jangan perusahaan besar, wajib pajak kecil aja bisa banyak jebakan di situ. Dan kemudian kalau sudah ada jadi sasaran ya sudah gitu. Menjadi level harus menyerah itu rasanya tidak ada yang berani untuk berspekulasi, untuk berani tanda kutip melawan. Jadi ya ujung-ujungnya ya terjadi dugaan pemerasan itu tadi. Kalau proses ini, maka ya saya selalu menggambarkan ini kalau level zaman-zaman dulu ini Satgas 349 harusnya dibentuk oleh Presiden untuk mengawal semua ini. Gitu. Kalau tidak itu ya rasanya akan berat di sisi KPK aja juga akan berat karena ini misalnya hanya pasal gratifikasi misalnya. Tapi kalau Satgasus itu bahkan termasuk mengambil orang-orang dalam yang diduga masih baik, ya bukan diduga, saya yakin ada masih banyak baik dan saya punya beberapa orang gitu dan mereka sangat support ke saya begitu sehingga beberapa data saya punya seperti tagihan 1,7 triliun itu bagaimana bisa bocor ke saya karena kalau tidak ada peran orang dalam kan tidak mungkin. Dan saya kalau diminta menunjuk orang-orang itu akan ada gitu. Jadi itulah yang sebenarnya Satgasus ini yang akan menjadi gabungan KPK, kepolisian, Dirjen Pajak yang bagus-bagus dan juga tokoh-tokoh luar seperti dulu beberapa tim 8 atau apa. Hanya itu yang bisa kira-kira akan memperbaiki ini. Tapi kalau hanya diserahkan KPK terlalu berat bagi KPK dan saya masih pesimis. Dan inilah kira-kira goodwill dari pemerintah ini kalau ada, kalau tidak ya sudah. Karena nyatanya begitu
klaim atau statement Bu Sri Mulyani sejak diangkat menteri pertama kali tahun 2009-an itu dia istilahnya ingin memperbaiki tata kelola dan memperbaiki sistem pengawasan, dan otomatis juga mau tidak mau take ratio yang naik 5,5% aja lah per tahun begitu dalam rangka nyumbang negara. Tapi nyatanya take ratio aja ya 7%, 8% nggak pernah naik-naik. Jadi ini dan kemudian nyatanya jebol sana sini gitu. Dan saya itu kadang-kadang masih di Surabaya importasi dokumennya on the road sepeda tapi isinya adalah minuman keras harga mahal. Jadi cukainya baik, di Semarang terlalu sering gitu. Besi ya. berbesi. Di Jakarta jasa kurir aja diperas misalnya. Oke, terakhir nih ya ke Bang Saud. Bang Saud, RAT diduga menerima gratifikasi selama 12 tahun, tapi baru terbongkar tahun ini, itu pun karena kasus anaknya. Bagaimana memperbaiki proses deteksi, mau itu gratifikasi, pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pajak? Ya, saya mengulangi lagi berkali-kali yang saya bilang kalau memang instrumennya LHKPN dan gratifikasi digratifikasi dan seterusnya itu menjadi sebuah unsur pencegahan itu bisa saja, tapi memang kita berpikirnya harus penindakan. Artinya detail-detail di KPK itu harus mulai dibanyakin. Nah, kalau di kementerian sendiri kan mereka sudah punya sistem. Bahkan Ibu Sri Mulyani selalu berulang-ulang dia selalu berulang-ulang ngomong yang namanya 3 lines of defense, bahwa orang harus in touch kepada anak buah di bawah. Ini kan sudah terbukti sekian lama gitu loh. Nah, kemudian orang bertanya, "Lu Pak Saud selama di KPK gimana?" Ya saya paling cerewet soal ini, tapi kan lagi-lagi nggak bisa selesai begitu aja gitu. Jadi maksud saya ini pembelajaran buat kita semua. Dikaitkan lagi apalagi yang kalau kita sebut angka 234 itu udah saya pikir ini udah harus dilanjutkan untuk itu. Pak Saud dan Sylvia, ukuran bahwa KPK ini serius atau tidak nanti akan saya tunggu apakah dalam kasus RAT ini akan memanggil saksi yang dulu diduga mentornya, pejabat di atasnya inisialnya A. Kalau tidak memanggil setidak-tidaknya sebagai saksi aja, bagaimana pola-pola dulu, itu berarti KPK ya memang tidak serius, dan bahkan saya curiga ini hanya dikanalisasi di kotak di sini aja supaya tidak melebar ke mana-mana, tidak membongkar yang lebih besar. Itu aja Sylvia, Pak Saud masih. Harusnya ini bisa menjadi pintu masuk ya, pembuka kotak Pandora untuk membongkar habis ini apapun geng mafia pajak yang ada di dalam Kementerian Keuangan. Terima kasih Bang Saud Situmorang dan juga Mas Boyamin. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berantai News hari ini.